Dalam hidup ya, ada pertemuan, lalu ada cerita ya, dan kemudian ada perpisahan ya. Karena begitulah sifat suatu cerita ya. Ada awal, ada ceritanya ya, atau kenangannya ya, dan kemudian ada akhir ya, yang kita sebut perpisahan ya. Memang begitulah sifat alami dari hidup ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah perpisahan bukanlah akhir dari hidup ya. Karena hidup terus berjalan ya, hidup hanyalah hidup ya. Tapi kadang-kadang ya kita nggak bisa menyikapi ketika ada perpisahan ya. Apa yang perlu dilakukan sih sebenarnya ketika terjadi perpisahan? Saya Delia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Ya. Jadi gini ya, ketika kita menghadapi perpisahan ya, tentu akan ada banyak sekali emosi ya yang menyertainya ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghadapi salah satu momen yang paling berat ya dalam hidup ini ya? Karena ketika kita berpegangan pada kenangan ya, sudah pasti itu akan menimbulkan kesakitan dan penderitaan ya. Nah, makanya ini pentingnya untuk belajar melepaskan emosi ya, dan tentu saja memaafkan diri sendiri ya, berhenti menghukum diri sendiri atas apa yang memang sudah seharusnya terjadi ya. Karena seperti ibaratnya daun ya, kalau kita belajar dari alam ya, daun itu ketika berpisah dari pohonnya jatuh ya, dia jatuh begitu saja dengan ikhlas ya, seapa adanya aja ya, nggak ada komplain ya, nggak ada ngomel ya. Tapi nggak begitu ya, kita manusia ya menghadapi hidup ya, maka itu penting sekali untuk belajar untuk melepaskan emosi. Nah, kalau misalnya kamu tertarik untuk belajar melepaskan emosi ya, saya mengundang kamu ya untuk ikut masterclass yang paling baru, yaitu masterclass forgiveness ya, yang akan membantu kamu ya untuk memaafkan diri sendiri ya atas kesalahan atau yang tampaknya kesalahan ya di masa lalu ya. Silakan klik link di bio ya, atau kirim DM atau komen di kolom komentar kalau kamu mau ikutan ya. Nah, dari situ kamu akan belajar melihat kesempurnaan di antara sesuatu yang tampaknya tidak sempurna ya. Karena kalau kita lihat ya, semua penderitaan kita di masa lalu ya, itu sebenarnya adalah batu loncatan ya, atau apa ya kita sebutnya ya, sesuatu yang memang sudah seharusnya terjadi untuk transformasi kita menjadi yang lebih baik ya. Hari ini ya saya akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu peserta workshop ya, yang sedang mengalami perpisahan tapi mampu menjalani hidup dengan tetap tenang ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama Mbak Iin ya, peserta semua workshop yang pernah saya adakan, yang juga adalah klien private coaching ya. Kita tunggu Mbak Iin. Aduh, gimana? Halo Coach. Halo Mbak Iin, terima kasih sudah bersedia untuk berbagi dengan teman-teman ya, karena kebanyakan orang menyikapi perpisahan ya dengan banyak emosi ya tentu saja ya. Tapi kita lihat sendiri nih Mbak Iin begitu tenang ya. Luar biasa. Dia bilang gitu tadi, hidup itu tidak ada yang pasti. Jadi gak usah mastiin hidup deh. Ini agak putus-putus Mbak Iin. Masih Atau kan? di aku ya, agak blur ya. Udah belum? Udah oke? Sudah oke. Untuk saat ini oke. Karena hanya Untuk saat ini oke. Karena hanya ada saat ini. Ya, oke. So kita terusin ya, karena kan kebanyakan orang ketika berpisah ya, itu tentu banyak emosi yang muncul ya. Kalau saya zaman dulu begitu saya berpisah sama orang yang saya pikir the one gitu ya, wah itu depresinya luar biasa ya. Saya nggak bisa bangun dari tempat tidur 2 minggu ya, dan saya nggak mau
berhadapan dengan emosi itu karena rasanya sakit banget, sakitnya tuh udah nggak tahu lagi ya, sakit banget ya. Jadi akhirnya di tempat tidur selama 2 minggu ya, karena saya melarikan diri dari emosi, saya bikin 9 buku dalam 2 minggu ya. Dulu saya penulis ya. Disangka orang keren ya, padahal sebenarnya itu melarikan diri dari emosi. Kok bisa sih perpisahan, depresi di atas tempat tidur ya? Makanya saya harus disuapin, saking saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa nulis pada saat itu ya. Suara aku agak redup ya? Sorry. Masih redup ya, Ines? Hari ini adalah live yang seru nih, keputus-putus. Udah kayak temanya. Temanya ya. Perpisahan dan putus-putus. Benar banget, Coach. Aduh. Mungkin saya nggak perlu pakai ini ya. Harus saya copot dulu. Dong, suara aku lebih jelas nggak? Lebih jelas. Jelas, Coach. Oke, good. Ya. So, tadi sampai di mana cerita drama itu? Oh ya. Setelah saya nggak bisa Once upon a time. Gak bisa bangun dari tempat tidur, depresi, bikin 9 buku, nggak mau menghadapi emosi ya. Makan harus disuapin gitu ya. Akhirnya mama saya bilang ya, you have to help yourself ya. Nah, saya bilang waktu itu saya nggak tahu caranya gimana untuk menolong diri sendiri. Kata mama saya, ya udah kamu minta aja ya. Ya udah, terus akhirnya saya emang orangnya kan sholat banget ya. Dulu itu semua sampai sesunat-sunatnya tuh udahlah, saya semuanya deh saya kerjain, bahkan sebelum depresi gitu. Emang begitu saya gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya saya ketika sholat sampai udah nggak tahu mau minta apa, cuma minta, ya Allah, bisa nggak tolong saya cuma minta kebijaksanaan. Cuman itu yang saya minta, saya nggak minta untuk apalah, baliklah apa segala macam. Nggak, saya cuma minta satu, saya minta kebijaksanaan, wisdom, udah. Nah, kemudian saya diarahkan akhirnya ke berbagai teknik healing sampai termasuk Sedona Method waktu itu ya. Tapi karena Sedona Method simple banget, saya abaikan ya, ini simple banget. Nggak mungkin deh gitu ya. Terus akhirnya saya pakai modality lain walaupun Sedona Method masih tetap saya gunakan ya. Nah, kemudian akhirnya makanya sekarang sudah bisa sampai di sini gitu ya. Tapi kalau saya dulu nggak sampai depresi, mungkin saya nggak bisa sampai di sini gitu ya. Nggak bisa punya relationship berikutnya ya yang luar biasa indah ya, luar biasa harmonis, luar biasa suportif ya, dan bisa membantu orang lain untuk bangkit ya dari kejatuhannya, tanda kutip ya, karena kejatuhan ini sebenarnya adalah katalis ya untuk transformasi menjadi yang lebih baik ya. Jadi mungkin Mbak In bisa cerita ya seperti apa sih pengalamannya Mbak In ya. Silakan, Mbak In ini lagi dalam proses perpisahan ya teman-teman, tapi mukanya santai aja nih, lihat santuy. Ya, karena kita akan membicarakan sejarah kan ya, Coach ya. Sejarah saja. Nggak ada nilainya ya teman-teman ya, ini menginspirasi. Silakan, Mbak In. Oke. Itu fosil yang akan kita bicarakan ya, Coach. Benar. Waduh, keren pokoknya. Jadi awalnya seperti Coach Lia, tapi kalau saya udah merasakan beberapa sebelum ada kejadian yang mengguncang rumah tangga sebenarnya, saya sudah merasakan ada sesuatu yang gak beres dengan saya gitu. Ada trauma lah, ada inner child ya apalah itu gitu ya. Terus cari-cari lah tuh gitu healing seperti itu, sampai saya juga karena saya kan juga latar belakangnya psikologi ya, yaitu biasa kan psikologi untuk Anda, bukan untuk saya. Jadi ketika aku psikolog semua, mamaku, adekku, aku keluarga dokter gitu ya, jadi kalau misalnya adekku dulu juga gitu pas kuliah, psikologi untuk Anda, kita mah depresi juga gitu. bener, bahkan rasanya kayaknya waduh, rasa paling spesial gitu, kayaknya kita yang paling susah, paling menderita gitu kan, lu mah belum seberapa gitu kan. Gitu. Makanya terus rasanya tuh dalam perjalanannya kan mencari sampai pada suatu titik waktu itu ketika saya lagi
PPG gitu ya. PPG di situ ada konseling kan, kami harus konseling, dan di situ yang diangkat adalah masalah pribadi. Wah, itulah terbongkar lah ceritanya gitu. Terus sama dosennya saya di healing sama beliau dengan salah satu teknik. Yang teknik itu juga saya sudah tahu begitu. Tapi kok rasanya masih belum well gitu, masih belum well. Baca buku lagi, cari buku lagi dari hipnoterapi, Ho'oponopono, apalagi ya. Udah lupa nih jadinya karena sejarah. Pokoknya banyak lah. Sampai di salah satu buku itu ada berbicara tentang Sedona. Gitu, bicara tentang Sedona. Waktu itu saya klik-klik kok dapat di IG tentang Sedona. Saya cari tuh gitu. Di waktu itu dapatnya YouTube. Dapatnya YouTube waktu itu awalnya. Segini simpel, cuma 3 langkah begitu doang. Masa sih cuma gitu doang itu loh. Otak itu kan pengennya itu ya. Kalau bisa susah, kalau bisa gampang kenapa harus yang sulit ya. Tapi kalau saya kan carinya yang sulit dong, biar kayaknya keren. Ya. Gitu kan. Makin sulit tampaknya keren gitu ya. Iya, apalagi kita bisa memecahkan kesulitan itu kan kayaknya kita paling keren. Saya sudah melewati itu semua. Iya. Gitu ya sudah, terus lagi dalam program itu segala macam gitu, datanglah itu ya kejedot itu tadi tuh kan gitu, kejedot lah ceritanya, dapat kabar yang sangat mengguncang kehidupan rumah tangga saya begitu. Akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk yuk kita coaching gitu, saya sama suami coaching. Terus kita coaching sama Coach Lia waktu itu kan gitu. Waktu itu dapat 4 kali kalau nggak saya coach ya. 4 kali, terus yang ketiga kali Coach Lia bilang kalau ini mau masing-masing it's okay, karena yang 1, 2, 3 itu kita selalu barengan begitu. Wah, dulu rasanya wajahnya kan nggak segini ya Coach ya. Dulu kalau kata Michael adalah salah satu peserta workshop yang Mbak ini wajahnya kayak habis ketabrak truk gitu ya, takut. Karena itu kita yang sedang mengalami itu ya, jadi wajar ya Mbak. Waduh, itu rasanya dunia runtuh. Waduh, kayaknya rasanya tuh ya kalau Coach Lia kan sampai depresi ya. Kalau saya, tobat gitu kan, rasanya benar-benar luar biasa. Karena nggak nyangka gitu loh, bisa sampai begitu sih, kok bisa kayak gini gitu kan. Apa yang saya merasa kami berdua sangat smooth, sangat oke, kami sangat suka baca buku, kami suka TikTok gitu ya, parenting segala macam, bahasa kasih sayang, wah pokoknya semua buku oke gitu ya, apa personality, bahasa kasih kami itu kami oke gitu. Sampai pada satu titik itu gitu, saya langsung kejadiannya itu tanggal 11, saya sudah rilis Coach. Kejadiannya itu teman-teman. Yes. Ini masih Desember loh teman-teman guys. Makanya kita live di bulan ini. Mengenang setahun. Dan besok mau. Iya, itu makanya ini benar-benar keren deh. Kayak kok mirip sama Heldo ya, kok setahun kemudian gitu ya. Ya. Aduh, keren banget lah. Pokoknya terus habis itu 11 Desember kejadian itu saya nggak nyangka gitu. Bisa sampai saya otomatis suami ingin menyudahi perpisahan kami begitu. Wah, saya panik saat itu, anak saya baru pulang dari pondok dan segala macam. Anak bagaimana? Wah, pokoknya ya drama lah ya itu tadi kan. Udah terus ya ada akhirnya tadi coaching, yang ketiga itu kami sendiri-sendiri. Itu aja masih kayaknya kalau saya tadi lihat lagi rekaman saya sama Coach Lia, itu beneran saya ya begitu. Terus apa ya? Segitunya ya. Kayaknya tuh ngotot gitu sama Coach Lia gitu. Enggak gitu, Coach, gitu rasanya masih begitu gitu kan. Terus kata-kata sampai pada suatu titik ketika terus saya butuh menolong diri saya sendiri begitu. Oke, terus di situ saya ingin ikut semua workshopnya Sedona gitu. Nah, waktu itu yang saya ikut pertama habis dari private intention ya Coach ya waktu itu ya. Nah, terus habis intention, di situ tuh, kalau nggak salah di situ apa yang di 30 hari deh, gitu. Di situ tuh ada kata bahwa ketika kita tidur nyenyak, kok kita sadar kalau kita tidur nyenyak, gitu. Itu aha momen saya, gitu. Kalau kita tidur nyenyak, kok kita sadar kalau kita tidur nyenyak. Nah, terus kita tuh siapa? Aku tuh siapa? Aku tuh apa, gitu. Terus,
iya ya, gitu. Nah, di situ tuh mulailah saya, pokoknya intinya tiada waktu, tiada henti, pokoknya rilis, 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 nggak ada. Pokoknya nih earbud ini nggak pernah lepas dari telinga saya gitu. Pokoknya setiap ada kesempatan saya pasti rilis. Setiap ada kesempatan saya rilis. Setiap ada kesempatan saya rilis. Sampai rasanya kata-katanya Sampai Coach Lia itu bosan, kayak terngiang-ngiang. sampai kayaknya aku menghantui gitu ya suaranya. Tapi kan keren ya kalau orang-orang itu bilang katanya Sedona itu mahal gitu ya. Enggak lah, murah. Orang kita mendatangkan Coach Lia ke rumah. Coach Lia saya suruh ngomong jam 3 pagi aja ngomong loh. Saya suruh merilis saya jam 2 aja ngomong loh. Coba kalau kalau beneran datang itu kan mahalnya kan murah sebenarnya gitu. Kalau kalau pada ini ya ingin membantu diri sendiri, Coach Lia suruh ngomong merilis saya jam 3 itu kan gak bakalan gitu loh. Udah siap ya, tinggal play, saya ngomong. Kalau saya udah bosan, saya langsung saya mute gitu kan. Terus saya mau ngomong lagi, saya langsung saya pencet gitu kan. Kan kita yang punya power. Gitu. Nah, terus setelah itu perjalanannya mulai ke PA ceritanya. Udah mulai ke PA. Di situ tuh ya walaupun ketawa-ketawa gini juga ada strugglingnya gitu. Tapi ya itu tadi terus menyadari bahwa saya bukan tubuh dan pikiran ini gitu. Saya bukan tubuh dan pikiran ini, ya udah nggak usah dibuat ribet begitu kan ya gitu. Hanya lucunya gitu, ke PA kami bareng-bareng. Terus kan Sampai ya, ke PA kami bareng. sampai ya teman-teman ya. Sampai Ini tuh ketika petugas sidangnya kasih kartu ya, harusnya gimana Mbak kalau seandainya yang duduk di situ warnanya merah gitu ya kartunya. Kalau kamu hijau jadi kan gitu ya. Aha. Silakan, Mbak, jadi silakan. kalau ini kan masuk ke PA-nya gitu kan. Nanti di situ tuh kita dikasih kalau yang berperkara itu kalau nggak salah talinya warnanya hijau gitu kan. Kalau yang nganterin warnanya merah. Terus kalau pengacara warnanya kuning kalau nggak salah. Nah, karena saya kan depan belakang nih, nah, kan nunjukin daftar secara online-nya nih, suami kan nunjukin gitu kan. Terus saya di belakangnya kan. Nah, suami dikasih yang hijau. Nah, terus saya di belakangnya dikasih yang merah gitu. Saya bilang, enggak Pak, saya yang hijau juga gitu. Si bapaknya ngasih bingung. Ini yang hijau, ini juga hijau, ini berarti berperkara dua-duanya gitu. Kenapa kok datangnya bareng dan ini bersamaan gitu. Ya udah terus kita duduk juga sebelahan gitu kan. Terus ya lapar nggak ya gitu, makan roti gitu, nunggu panggilan kan gitu kan. Terus lihat yang lain gitu kan wajahnya pada wah sangar-sangar terus sama didampingi pengacaranya gitu. Terus kata suami, iya sih ayah kayak nganterin bunda lagi di rumah sakit. Iya, kayak lagi nganterin bunda lagi ke rumah sakit, nanti kita nunggu panggilan gitu kan, ntar kita masuk bareng gitu kan. Ya udah terus kita masuk bareng tuh ke ruang sidang gitu ya. Suami bukain pintu gitu, saya masuk gitu, terus tutup lagi, kita duduk. Yang mana nih bagian mana kata pemimpin sidangnya gitu kan. Udah kita duduk gitu sebelah saya, udah ya mantu udah ada keluar. Ya udah keluar kita besok gitu lagi gitu kan. Terus yang paling lucunya itu pas lagi kan itu karena biasanya pagi ya. Nah, kan kadang nggak sempat makan gitu. Ya saya suka bawain buah atau apa gitu. Bunda ini kita mau ke PA apa mau piknik sih kata suami saya gitu. Bunda masih sempet-sempetnya loh bawa buah, bawa ini gitu kan. Ya, kita pada ngelagut sih kita bingung gitu kan. Jadi kita ngobrol gitu, baca buku dan segala macam. Karena kita memang senang buku ya berdua gitu. Ya udah kita terus ngobrol berdua. Iya, karena memang suami senang ini ya, kalau beliau senangnya meditasi ya gitu, dan dia sudah lama banget dan mengerti banget yang namanya bahwa kesadaran itu adalah diri kita yang sejati gitu, bukan tubuh dan pikiran. Dan beliau sudah paham banget gitu. Oh ya, dalam perjalanannya saya mengerti gitu. Jangan aja, ya ini salah satu pembelajaran saya harus menolong diri sendiri karena saya harus membantu orang lain juga begitu ya. Untuk menyadari itu, ya saya bukan tubuh dan pikiran ini begitu. Jadi semua permasalahan yang datang dari kehidupan saya itu adalah semua pembelajaran histori yang akan saya buat bantu orang lain begitu. Nah itu yang terjadi banget ketika kalau bahasanya Coach Lia itu ketika energi kita sudah di atas, ini banyak nih yang curhat, curhat sama saya gitu. Nah curhat dan lucunya curhatnya tuh mirip-mirip kejadiannya. Kejadiannya mirip-mirip gitu loh Coach gitu. Jadi
ada nih teman gitu cerita gitu sama saya gitu. Saya cuma ini memang sebelumnya saya udah merhatiin ini kok sampai segitunya ya dia terguncang begitu sampai suaminya pengen dicekek segala macam ini sebenarnya ada apa gitu. Iseng lah saya main waktu itu. Dia terus cerita lah gitu. Cerita tentang kehidupan rumah tangganya dan segala macam. Terus saya langsung gini, kok mirip sih ceritanya gitu kan. Terus ya udah, terus saya langsung cerita dia cerita segala macam gitu. Terus dia bilang, Bu, saya tuh butuh loh ke psikolog dan segala macam. Ya udah, go ahead lakukan, saya bilang kayak gitu. Saya pun juga seperti itu gitu. Dan itu hak kita loh untuk bisa untuk membantu diri sendiri, untuk yang punya kestabilan mental tuh kita gitu. Terus saya mikir kita, emang siapa kita? Itu sekarang, kalau kemarin sih nggak gitu. Kalau dulu kayaknya Ya udah terus dulu nggak gitu kan rasanya wah dulu ceritamu mah belum seberapa cerita aku nih gitu. benar, Tapi saya yang amazingnya paling menderita, semua orang nggak ngerti gitu ya. Apalagi Coach Lia. Hah, kenapa dia nggak ngerti cerita aku? sampai coach Lia itu pas lagi coaching tuh ketawa-ketawa kan saya dua ketawa coach Lia ini kayak gak punya beban sih ketawa terus gitu kan. Terus sampai saya bilang coach Lia tuh ketawa terus sih kayak gak punya masalah gitu. Waktu itu kan saya sempat ada tanya kayak gitu sama coach Lia tuh emang gak ada yang dipikirin apa ya gitu. Ternyata sekarang saya merasakan oh begini maksudnya. jadi tuh pas lagi si teman saya cerita ini ya mungkin saya di posisi kayak coach Lia pengen ketawa pengen tapi nggak kelihatan berempati gitu kan. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, bukan berarti kita tidak berempati ya. Ketika kita ketawa gitu ya, atau apa namanya ya, kita kesannya nggak serius gitu ya menyikapi itu ya. Karena sebenarnya ya, ketika sesuatu terjadi itu, yang bereaksi kan kita ya. Sebenarnya kejadiannya sudah seperti itu seapa adanya ya, tapi kita punya banyak sekali emosi, memori, filter, ya belief, ya kesimpulan yang bikin kita menderita. Jadi itu sebenarnya sumber penderitaannya bukan cerita atau kejadiannya itu sendiri, bukan. Tapi reaksi kita terhadap itu, ya, yang bikin kita menderita sebenarnya, ya nggak sih, gitu. Jadi kenapa sebabnya kita kadang-kadang ketawa? Karena sebenarnya karena orang yang di sebelah sana menganggap seolah-olah cerita itu real. Padahal kalau misalnya kita sudah releasing, kita mengerti gitu ya, bahwa itu semua tidak terjadi, nggak real, nggak nyata gitu ya. Hanya nyata di bayangan, imajinasi, ya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak berempati ya. Maksudnya kita sangat mengerti kalau seandainya ketika orang lagi jatuh ya sakit gitu ya. Nah kalau seandainya kita bilang, ih sakit ya apa segala macam, itu kan nggak membantu ya. Yang kita bisa lakukan adalah ini yang bisa dilakukan. Ini ada obat merah, ini ada betadine ya. Boleh nggak sih nyebut merek? Ini ada alkohol. Ya ini ada apalah ya, pen gitu ya untuk memperbaiki itu. Tapi kalau misalnya kita meratapi, ini tadi jatuhnya gara-gara ini, gue kesandung loh, ini kayak gini. Terus kita bilang, iya bener pasti sakit deh itu kan nggak membantu ya. Lukanya akan tetap terbuka gitu ya. Jadi makanya sebabnya kita nggak main di situ ya. Kita pasti ketawa, iya tahu sakit, ayo kita obatin sama-sama. Bukannya kita ratapi, lihat dong, lihat nih merah kan merah tuh gitu. Terus berusaha membuktikan ini karena ini, terus diliatin batunya mungkin juga udah berubah posisi. Tadi kan kesandung batu, ya nggak sih? Gitu, nggak seperti ketika kita tersandung batu itu, udah posisinya udah beda lagi gitu. Tapi kita nggak melihat seperti itu gitu ya. Jadi bukan berarti kita mentertawakan itu gitu ya. Saya menertawakan diri saya sendiri. Kalau seandainya kata orang bijak gitu ya, ketika kita sudah bisa mentertawakan diri kita sendiri ya, itu adalah kebebasan yang hakiki gitu ya. Dulu tragedi, sekarang komedi. Gitu. Jadi tuh pas udah sama temen nih kan kejadiannya hampir sama tuh gitu. Nah yang ini baru kejadian nih baru berapa hari yang lalu. Tapi setelah saya cerita sama teman saya itu tuh saya ngomong tuh sama suami, ya tahu nggak Iin tuh baru ketemu sama ini loh gitu kan. Tahu nggak ceritanya? Kenapa Bun? Nah, kan pernah tuh cerita waktu itu nih temen Iin begini gitu. Terus kata suami, jadi sekarang Bunda udah tahu nih kasusnya kenapa? Udah.
kenapa? Mirip sama kita. Tuh suami ketawa, hahaha, berarti sama, ini juga ada orang ketiga. Ya kayak gitulah intinya. Terus sudah apa, ya kayaknya segitu sih gitu, mirip gitu. Tapi dia lebih lama, dia megangin udah dari 2018 dan kejadiannya pun Desember juga. Wow, lama sekali. Oh. 5 tahun. Dan itu saya baru tahunya kemarin. Penderitaan ya. Gitu. Dan dia waktu terakhir berapa minggu yang lalu sampai manggil saya gitu, waktu itu, Bu In, ini Ibu butuh ini, teman-teman saya yang sekolah itu kan gitu. Terus saya sambung situ, dia udah blow up gitu, nangis gitu. Terus saya waktu itu kan pernah ngasihin Sedona dan yang 9 emosi dasar waktu itu gitu. Ya di situ saya hanya membantu rilis hanya sekedar yang 3 langkah itu aja sudah sangat powerful banget gitu loh, bantu siswa, bantu wali, bantu orang tua yang punya masalah, hampir semuanya saying thank you, sangat terbantu sekali begitu. Nah terus si teman saya ini gitu kan, saya bantu, ya saya sampai dia tuh cerita gitu semuanya gitu. Jadi saya tuh kalau udah mau masuk bulan Desember, November akhir nih Bu, saya tuh udah stres dan segala macam gitu. Saya sangat trauma dengan kejadian itu gitu. Terus kok sama ya bulannya Desember, dia tanggal 1, saya tanggal 11 gitu kan, kok mirip ya gitu kan. Terus tapi dia 2018, saya 2021 kemarin gitu kan. Terus tapi bedanya I'm free now gitu kan, tapi dia masih megangin kan gitu kan. Terus ya udah, nah di situ tuh saya cuma apa sih, pernah nggak sih nanya gitu, mikirin apa keuntungannya masih megangin pernikahan ini, saya waktu itu tanya gitu. Itu dia ngomong seperti itu, seperti waktu itu Coach Lia, apa namanya, apa keuntungan dan kerugian begitu. Nah di situ tuh terbongkar banyak hal gitu. Dia sampai terus akhirnya ketawa, oh karena ini kayaknya Bu, karena ini ya Bu gitu. Ya udah itu sih pilihan, saya bilang kayak gitu. Dan luar biasanya, saya tuh sama sekali nggak ada kepengen, kan kita ada ya kepengen nanya cerita, itu sih belum seberapa, nih loh, saya juga punya kasus begitu, saya tuh begini-begini kan gitu ya, ini plus saya nggak cerita. Terus kata suami, itu besok kalau dia tahu gimana ya Bun? Nggak tahu juga, gitu. Karena orang satu sekolah itu hanya 1 atau 2 ya kayaknya yang tahu saya. Dan ketika saya harus izin ke PA kan harus izin kepala sekolah ya. Dan kepala sekolah saya rasa sih sangat ini ya, tidak memblow up dan tidak ngomong kemana-mana gitu. Ya udah, ketika izin saya hanya izin sama teman satu kantor begitu ya, terus sama izin bapak kepala gitu. Ya udah gitu. Sampai dengan tahap ini kayaknya ya hanya taunya sih yang beredar di sosmed, yang dilihat yang bagaimana gitu ya. Tapi sejauh mana saya sama suami sekarang bagaimana dalam proses itu tadi pisah, kayaknya saya rasa nggak ada yang tahu gitu. Dan sekarang saya membantu teman saya yang sedang punya masalah yang hampir sama gitu kan, rasanya nggak masuk akal gitu kan, seperti itu gitu. Makanya oh ya itulah lucu gitu ya. Nah, saya punya permasalahan gini untuk membantu orang lain. Saya mungkin melihatnya seperti itu gitu loh Coach. Dan dia mau membantu dirinya sendiri gitu. Itu kan yang teman saya nih. Kalau yang kemarin ada Wali, itu persis sama, nama-namanya pun sama. Aduh, ini lucu banget nih kemarin kejadiannya. Nama orang ketiganya maksudnya yang sama. Yes, nama orang ketiganya namanya sama. Dan dia posisinya jadi orang ketiganya. Aduh, Masya Allah. Ya. Jadi ada kasus begitu ya, nah si ibu ini mau ketemu sama wali kelasnya, terus wali kelasnya itu mau ketemu sama guru BK-nya gitu kan. Dan kebetulan karena saya pernah menangani si anak ini begitu. Ya udah, terus ngobrol kan kita, bla 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 cerita gitu, sampai pada saat itu saya harus gimana Bu gitu. Si orang tua pasti ngomong gitu kan, harus gimana Bu gitu. Bu, ngapunten saya mau tanya, boleh nggak ya gitu. Ceritalah bagaimana latar keluarganya si ibu ini gitu. Ternyata si ibu ini menikah dengan bapaknya si anak saya itu sama kasusnya, dan masih dalam pernikahan resmi. Nah si ibu ini masuk, gitu, si ibu ini masuk, yang intinya huru hara. Terjadi huru hara lah. Dia sebut-sebut namanya gitu, namanya lah, kok sama ini, sebentar, ini nama ibu ini apa siapa sih gitu kan. Ya sempat sih rada ke-trigger ketika menyebut nama itu begitu, tapi itu saya udah langsung kritis aja begitu. Saya sempat ngelirik wali kelasnya, itu namanya nama ini, nama ibunya ya. Terus dia manggut-manggut gitu kan. Oh berarti iya gitu. Wah ini lucu banget ini, emang semesta luar biasa ini. Saya gitu, saya bantu gitu. Kayaknya itu adalah tes nih, masih ke-triggernya denger nama ini gitu ya.
Kalau masih ke trigger masih perlu ada yang dirilis. Keren banget pokoknya. Testingnya tuh langsung gitu. Makanya saya Testingnya selalu tuh bilang, langsung. iya, makanya saya selalu bilang kalau seandainya kita masih terguncang ya atau ke-trigger ya, berarti itu sebenarnya adalah perayaan gitu ya nggak sih? Bukannya kita kok masih ke-trigger sih, kok masih terguncang? Loh, berarti kan itu ngetes ya nggak sih? Kalau seandainya masih ke-trigger ya masih ada yang perlu dirilis gitu. Simple. Bener banget. Makanya ini sama ceritanya, kejadiannya sama. Dan kejadiannya tuh si ibu itu sampai nangis gitu. Karena dia beberapa minggu ini dihadapi oleh permasalahan yang cukup berat begitu, dan dia langsung menyalahkan diri sendiri. Nah, itu saya melihat fenomena itu gitu. Dia menyalahkan diri sendiri, dia merasa menyesal karena dia sendiri, dan dia menerima kalau si istri sahnya itu masih maki-maki dia gitu kan. Mantan istri sah gitu, dia udah pisah gitu loh, masih suami ini sama istri sahnya gitu, dan si istri sahnya ini masih maki-maki dia dan dia terima begitu, dan di situ dia nangis terus segala macem gitu. Terus saya cuma mantu gitu kan, terus saya cuma nanya, ibu mau sampai kapan menyelesaikan? Emang nggak boleh kan Bu Iin menyelesaikan diri sendiri? Siapa bilang nggak boleh? Aku bilang gitu kan. Itu harus diakui. Terus dia terdiam gitu. Tapi saya menyesal. Ya, menyesal boleh, saya bilang gitu, dan itu harus diakui Bu, menyesal itu. Kalau ibu mau lari terus dan menyesal itu, mau sampai kapan? Sakit tuh Bu badannya, saya pegang-pegangin, sakit kan Bu badannya? Iya, oh saya langsung dipeluk nangis gitu, kok wah gitu kan. Saya mikir ini saya serasa meluk dia nih. Gitu ya. Ya udah, terus udah pokoknya cerita tuh saya bantuin rilis sebentar gitu. Intinya ibu mengakui bahwa ibu ada perasaan seperti itu, dan ibu mau lepas nggak perasaan itu hanya sebuah energi kok Bu, ini seperti angin, saya bilang. Ibu merasakan kan ada udara di sini tapi kita nggak bisa lihat bentuknya. Nah, itulah bekerjanya energi itu seperti itu gitu. Terus saya bantu rilis dengan 3 itu tadi, dia langsung plong gitu. Wah, ternyata boleh ya Bu In menyesal. Ya boleh, emang ada yang melarang ibu untuk menyesal atas keputusan yang ibu ambil gitu. Nah, biasa tuh kan si ego saya mertunggul, memunculkan diri gitu kan. Oh, besok yang dirasain kayak gini ya. Oh, saya langsung begitu menyalah-nyalahkan. Tapi saya langsung saya menyadari itu loh, kalau udah sering rilis itu udah kayak otomatis, kayak kata Coach Lia gitu, udah natural gitu ya. Langsung ini si aku sedang muncul deh gitu, personalnya muncul gitu kan, merasa saya paling spesial gitu kan, kayaknya saya yang paling ini gitu kan. Nah, akhirnya saya lepas begitu, udah saya lepas. Nah, di situ udah saya melihat si ibu itu juga sudah seapa adanya lagi begitu, udah nggak kebawa itu lagi gitu. Ya udah, terus akhirnya itu 2 hari Rabu, hari Kamis ya gitu. Kemarin kan rapotan. Ibu itu ini ke saya gitu, mau ketemu sama Bu Iin gitu kan. Oh ya gimana Bu? Oh cerita loh, ternyata udah sumringah gitu, ketawa senyum. Bu, ya ampun, itu tuh ternyata itu menyumbat segalanya ya. Maksudnya gimana Bu? Gitu kan. Setelah saya ingat banget katanya Bu Iin, wah semua hidup itu sudah yang ngatur, ngapain tuh Bu ngatur-ngatur? Saya bilang kayak gitu kan. Ya udah, pasrah aja, surrender aja. Kalau emang Ibu ada perasaan seperti itu, diakui, dilepas gitu aja. Sesimpel itu kok gitu kan. Terus iya, saya tuh ingat banget. Jadi ketika habis Bu Iin saya itu, saya rasanya kok plong banget gitu ya. Besokannya itu dia kan jualan, ada jualan gitu ya, jualan terus besokannya dia minta izin sama suaminya untuk nggak buka warung dulu gitu. Dia nata-nata rumah segala macam, terus besoknya dia buka gitu. Percaya nggak sih Bu Iin? Waktu pas lagi beliau ke sekolah itu ditelepon-teleponin tuh sama suaminya karena ada tamu yang mau datang ke sana, ternyata tutup gitu. Akhirnya si tamu ini ke warung yang depan gitu kan. Jadi istilahnya kan jadi rugi tuh ininya kan ya gitu. Nah, terus si bapak ini jadi marah-marah nih sama istrinya. Kamu tuh kemana sih, lama banget? Oh, malah diomelin, marahin segala macam kayak gitu kan. Nah, terus ya udah, saya tuh inget banget kesannya Bu Iin, ya udah itu kan rezekinya dia gitu ya, mungkin saat itu bukan rezekinya kita gitu kan. Ingat pokoknya udah semua itu udah ada yang ngatur, udah nggak usah ngatur-ngatur karena ibu ini ngatur banget gitu ya, kayak saya gitu kan, makanya saya kan ngeliat nih kaya banget nih. Seru lah pokoknya. Tingkat tinggi kenceng ya. Pokoknya semuanya high tide gitu, walau pegang gitu kan. Nah, terus habis itu si ibu ini ternyata udah ngikut itu tadi, di hari Kamis dia buka. Percaya nggak sih Bu In, itu tuh saya nggak buka sampai sore loh, udah habis gitu, sampai ada yang mau bungkus tuh sampai kurang-kurang katanya kayak gitu. Wow, keren ya Bu. Iya ya Bu, ternyata itu banyak menyumbat ya, dari rezeki, dari ini gitu, karena saya katanya gitu.
Iya benar Bu. Terus gimana sekarang yang dirasa? Ya Allah Bu, saya lega banget. Makasih ya Bu. Saya nggak ngapa-ngapain loh Bu. Saya nggak ngapa-ngapain loh Bu. Saya bilang kayak gitu. Saya hanya bantu. Ya Ibu kan hanya perantaranya katanya gitu. It's okay. Yang penting Ibu sudah menyadari itu semua. Saya bilang kayak gitu. Apa pulang itu masih makasih ya Bu, makasih Bu. Nggih. Saya udah kayak gitu. Sampai pulang masih liatin aja kayak gitu kan. Ya udah. Nah itu gitu. Di situ tuh saya langsung suami. Oh biasa laporan. Ya kalau terus saya masih ngomong suami ya mantan partner karena suami bilang gini sama yang ketiga, ya saya tetap manggil Mbak Iin itu tetap bunda karena dia bundanya Konita, karena kami punya anak ya di antara kami gitu, tetap manggilnya bunda, nggak bisa berubah gitu. Dan Iin manggil aku tetap ayah, ya udah gitu, kami nggak bisa berubah. Kalian udah kalau mau pisah kenapa masih manggilnya ayah bunda sih kan gitu ya. Ya di situ suami ngomong ya kami tetap panggil itu seperti itu. Jadi nah, saya yang belum cerita itu, saya sempat di WA sama orang ketiga untuk ketemu. Seru pokoknya. Saya ingat banget ceritanya Mbak Sally itu dulu juga gitu ya, di WA sama orang ketiga gitu untuk ketemu gitu kan. Wah, tibalah saatnya saya, kok saya kebagian juga ya gitu. Saya pikir saya enggak ya. Karena oh ya, selagi saya ingat kan tadi ada yang bilang tuh mantan istrinya si suaminya itu masih maki-maki dia gitu kan. Nah kan saya ketika laporan sama suami, ya kejadiannya sama begini bla 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 gitu kan, sampai mantan istrinya yang itu masih maki-maki dia gitu kan. Terus suami ketawa, ya kok mirip ya Bun ya gitu. Terus saya langsung hashtag, yang bagian ini nggak mirip loh, mantan istrinya yang ini nggak maki-maki, yang ini nggak mirip. Saya langsung kayak gitu. Mantan istrinya ini soalnya rilis pada saat dapat berita itu langsung membantu dirinya sendiri dengan releasing. Makanya jadi Dan saya sangat keep silent, dan saya tapi rasanya tuh kan pengen mempermalukan lah, ingin menyalahkan, rasanya kan juicy banget tuh, pengen gremeng-gremeng gitu kan ya, rasanya pengen wah itu coach itu luar biasa. Pertama kali anger exercise itu saya berapa kali ya saya putaran itu, udah selesai lagi kayaknya seharian kayaknya saya anger exercise itu. Wah, habis gantian si ini, ganti si ini, pokoknya TikTok aja tuh berdua tuh orang itu gitu. Wah, seru lah pokoknya. Nah, buat teman-teman yang ternyata ini tuh di Sedona Method banyak sekali tools ya, sehingga kita nggak dalam tanda kutip menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti orang lain ya. Ada yang namanya anger exercise, ada yang namanya clean up procedure ya. Jadi kalau seandainya kamu emang mau membantu diri sendiri seperti Mbak Iin ya, silahkan ikutan salah satu workshop ya, karena di situ semua toolsnya ada ya. Jadi silahkan klik link di bio ya, atau kirim DM untuk menghubungi kami untuk tahu apa sebenarnya yang kamu butuhkan ya. Sebelum Mbak Iin terusin ya, mungkin kamu bingung apa sih anger exercise, apa sih clean up procedure gitu. Silakan Mbak Iin. Benar. Nah, kemarin ya, pas masih bulan November kalau nggak salah, awal-awal Desember. Awal Desember itu, jadi tuh salah satu clean up. Nah, salah satu kelebihan dari clean up itu benar-benar kami komunikasinya sangat smooth, sangat ini begitu, dan apa ya? Jadi apa kalau bahasanya tuh, kalau hubungannya blossomingnya saat sekarang, coba lucu kan ya? Setelah pisah malah harmonis. Malah harmonis, bingung saya. Wah, bingung tuh. Nah itu, jadi ketika pada suatu ketika kan jemput anak ke pondok, tapi kalau suami sama yang sana masih jaga gitu, karena sana masih suka struggling kan kalau dengar saya atau ke tempat saya atau segala macam gitulah ya. Nah itu istilahnya tanda kutip masih kurang jujur begitu ya, ada yang ditutupi intinya gitu. Nah ternyata pada suatu ketika, itulah alam semesta itu luar biasa begitu, mengungkap satu persatu, yaitu hidup itu kan seperti kita di foto dijepret, belum siap tapi udah dijepret gitu kan. Pernah kan ya ngalamin gitu, kita belum siap, kok udah dipoto sih kan gitu kan, tiba-tiba kan kayak gitu, hidup tuh kan kadang kayak gitu ya, kita iya. dan kita kan hidup belum siap gitu ya, tiba-tiba udah dijepret aja sama masalah kan, langsung wah apaan nih kan begitu ya, sama kayak di foto itu, kita belum siap udah dijepret aja kan kayak gitu. Nah itu tuh terbuka aja gitu ya, seapa adanya, terurai gitu ya. Nah pada suatu ketika dia kepo dengan Facebook saya gitu, Facebook saya. Nah di situ tuh ada
lagi jemput anak begitu, terus kita main ke suatu tempat sama ponakan saya, sama kakak saya di foto gitu. Nah foto kami bertiga kan, foto kami bertiga, kami kan deketan gitu, pegangan gitu, anak saya di depan gitu. Ya udah fotonya ya biasa aja gitu kan. Kami memang sudah sangat biasa ya, bener-bener kayak friend, bener-bener teman bestie lah ya gitu sama suami. Ya udah gitu. Ternyata foto foto itu terupload sama kakak saya gitu, dan saya di hashtag sama beliau. Hashtag, terus dia lihat gitu. Nah, aduh, mulai deh tuh ceritanya. Wah, seru kan? Ternyata dia lihat, terus pagi-pagi WA ini partners gitu, ngomong, kalau masih ada foto ini bla 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 bla, sampai ada foto menyakiti diri segala macam itulah gitu. Ya, sudah. Nah, terus laporan. Lucu lah. Terus saya bilang, "Bun, tertangkap paparazi." Waduh, hubungan macam apa ini? Ini lucu nih benar-benar. Tertangkap paparazi, kenapa ya gitu? Oh, saya lihat, ya udah kan, ya udah, oh ya benar, seru kayak sinetron yang Mbak Ines. Oh, saya juga kayak sinetron ini berjilid-jilid Mbak Ines. Nah, terus apa? Itu saya lagi jadi panitia ujian, kan lagi ribet-ribetnya lah pokoknya gitu. Nah, terus tiba-tiba ada WA, ting, assalamualaikum Mbak gitu. Saya kan saya dari jam tangan kan bisa ya, waktu itu HP saya lagi dicas. Saya langsung, hah, ngapain nih? Waduh, gitu kok WA. Wah, tiba-tiba saya langsung duk 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 duk, gitu kan ya. Sudah, tapi sambil saya tenang aja, rilis gitu. Kalau di ini deg-degan aja, udah deg-degan di ini semua gitu. Ya udah gitu. Ya terus saya jawab, Waalaikumsalam gitu. Mbak, bisa ketemu gitu. Mau ketemu nih gitu. Wah, ada apa nih? Wah, ini kayak nyambung nih sama kejadian ini nih gitu kan. Nah, terus ya udah, intinya ngajakin ketemu. Apa nih? Pokoknya ikut sama Mbak aja katanya, dia bilang gitu. Oh, oke gitu kan. Terus apa? Saya bilang, kapan nih? Ya saya ngikut waktu Mbaknya aja deh gitu. Ya berarti saya nunggu selesai jam kantor ya, saya bilang kayak gitu. Wah, di situ tuh mulai pikiran saya berdrama. Wah, keren lah pokoknya. Ting tang ting tang ting. Saatnya saya balas dendam, apa saya bagaimana kan gitu ya. Pokoknya keren. Juga nih gitu ya kalau kata pikiran. Ini adalah waktumu, Iin. Wah, itu kayak gitu kan. It's your time to show up begitu kan. Pokoknya keren, langsung waktu itu langsung sudut pandang lah, menyalahkan lah, wah itu semuanya saya dengarkan nih. Ini terus sampai saya advantage dan disadvantages itu, apa keuntungan ketemu, apa nggak keuntungan ketemu, apa, itu semua bolak-balik sampai teman saya nyari, Bu itu di mana sih gitu, lagi semediin. Saya punya ruangan gitu, saya masuk ke dalam gitu. Yoi, betul. Makanya itu saya langsung, wah udah masuk ke ruangan itu. Bu itu kemana ya? Bu nggak kelihatan, ternyata dari tadi tuh di ruangan toh gitu. Saya cuma senyum aja gitu. Tapi saya bawa pensil tuh sambil itu tadi advantage dan disadvantages itu tadi. Terus jam 3 sholat asar, jam saya kan waktu pulang jam 3 gitu. Bu pulang nggak? Ya pulang lah gitu kan. Terus sudah langsung saya WA. Mbak, saya oke, jadi mau ketemu di mana gitu. Mbak, pulang dulu apa gimana? Akhirnya dia nentuin lah tempatnya. Oke, kita ketemu gitu. Udah ketemu, terus sebelumnya suami nanya, Bun, diajak ketemuan ya gitu. Oh gitu. Ngapain? Nggak tahu, katanya sih mau ketemu aja sama Mbak gitu. Oh ya, oke. Gitu. Ya wis, saya ketemuan gitu kan. Nah, saya ketemuan. Ya udah, di situ tuh perasaan saya tuh datar. Biasanya saya kalau deg-degan kan tangan saya dingin, kaki saya dingin kan gitu kan ya. Enggak gitu, biasa aja gitu. Ya udah, terus hai halo gitu. Ya udah, terus duduk gitu. Gimana? Oh, pesen dulu, bla bla bla, udah pesen, udah basa-basi lah intinya ya gitu. Gimana ada apa? Saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, cuma mau ketemu aja. Oh, ya. Terus kalau udah ketemu kenapa? Terus ya udah. Nah, di situ tuh saya benar-benar apa yang keluar dari mulut saya, ya udah, itu yang udah apa adanya. Saya udah nggak mau ngontrol-ngontrol, saya mau ngomongin apa, saya mau nyaring apa, udah nggak gitu. Udah saya udah benar-benar lepas aja, udah lepas gitu. Nah, terus habis itu ya ceritalah, pokoknya cerita yang intinya sampai dia itu kayak apa ya, sampai nangis, Mbak jangan pisah, bla 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 bla, sebegitu. Dia ngeliatin ke saya cuma ngeliatin dia, saya senyum, gitu kan.
Sampai akhirnya dia menangis dan ya dia minta peluk dan saya peluk. Kebayang nggak sih? Saya meluk dia loh. Ternyata ya teman-teman ya, orang ketiga itu nggak selalu jahat ya. Maksudnya mereka juga punya struggle-nya sendiri ya, berdasarkan cerita yang tadi Mbak Iin ya ceritakan ya. Ternyata mereka pun punya banyak emosinya gitu, ada rasa bersalah ya, ada rasa macam-macam ya. Jadi kenapa sebabnya teknik ini akan sangat membantu ya? Karena kita menempatkan setiap orang seapa adanya ya gitu. Mereka bukan berarti jahat ya gitu. Ketika dibilang kan gitu ya, pelakor nih emang nih udah siksa aja gitu ya. Dan ketika kita rilisingnya seperti Mbak Iin ya, ternyata bisa justru memeluk si orang ketiga gitu ya. Iya, saya peluk gitu, terus dia malah minta bantu saya rilis coba. Waduh, terus bantu rilis, karena dia tahu saya di Sedona gitu kan, saya ikut Sedona gitu, terus bantu rilis ya saya hanya yang bantu yang 3 itu aja begitu. Dan yang di situ ada suatu konten, dia bilang gini, dia merasa salah sama Mbak, saya tolong dirilis. Waduh, ini gimana ceritanya? Dia minta rilis sama saya, tapi dia bermasalah sama saya. Waduh, lucu banget nih gitu kan. Saya mau ketawa, tapi gimana gitu kan. Oh iya sudah oke gitu kan. Ya udah sampai belibet-belibet sih ngomong Iin, apa saya Iin itu siapa gitu kan. Ya pokoknya lucu lah pada kejadian pada malam itu begitu. Ya benar kata Coach Lia. Jadi sebenarnya dia juga punya strugglingnya sendiri gitu. Nah ternyata ya itu tadi ketika saya pulang, saya lupa saya tuh ngomong apa aja. Beneran saya lupa. Makanya saya pernah tanya sama Coach Lia, Coach bener gak sih kalau udah rilis itu terkadang tuh lupa loh apa yang kita omongin, apa yang kita ini tuh lupa gitu kan. Ternyata ya itu tadi. Terus pas dia ngomong, iya dia sempat ngomong gini, katanya pernah suka masih nyamperin bunda gitu, masih ngajak makan dan segala macam gitu kan. Ya terus saya jawab apa gitu. Ya itu karena kan Iin itu semenjak kejadian itu kan jadi jarang makan dan segala macam kan gitu kan. Ya dari ayah suami aja ninggalin Iin aja udah salah gitu. Apalagi nanti kalau ninggalin Iin dalam kondisi sakit kan jadi berabe gitu. Dan dari keluarga suami itu kan sangat sama saya gitu ya. Bilang ya udah Iin tuh diajak keluarlah makan segala macam kayak gitu. Oh ayah ngomong gitu ya, terus keren. Aku ngomong gitu. Oh molesnya gitu, bagus. Ya, tapi di situ tuh benar-benar saya ngerasa ya udah gitu. Semua orang itu berhak untuk berbahagia gitu. Kalau memang jalannya memang begini gitu, memang ya kalau melihat dari body mind itu kayaknya nggak sempurna gitu rasanya gitu ya. Tetapi kalau kita bergantung budaya pikir ini, kita akan memberikan semua yang terbaik untuk semua orang begitu. Seperti itu kejadian kemarin. Nah, kembali lagi nih kalau urusan anak, dulu kan pernah ya Coach kita bilang ngomong sama anak gimana gitu sama Coach Lia ya waktu itu ya waktu di coaching. Saya ingat banget tuh ketika saya lihat kata pas lagi di coaching gitu, terus ketika menyadari bahwa kita sama-sama beingness yang sama gitu, terus Coach Lia ada bertanya, terus ada yang mau diomongin nggak? Ketika sudah beingness yang sama, nggak ada yang perlu diomongin gitu kan. Oh ya sudah, berarti apa adanya. Saat itu saya nggak paham. Nah, tiba waktunya, waduh, kemarin itu masih knowledge, sekarang udah knowingness, harus dijalani. Harus dijalani gitu ya, saya sama suami. Karena nggak bisa lagi nih. Kalau dulu kan dia pulang, tapi sore udah balik, kan berarti udah nggak lihat kalau ayahnya nggak di rumah kan gitu ya. Nah, pada suatu ketika, dia pulang, tapi nginep gitu berapa hari. Nah ini udah mulai nih, struggling gimana ngomongnya, bla bla bla, mikir deh drama nih mulainya gimana nih ngomongnya nih kan gitu kan. Ya udah terus rilis aja lah, udahlah seapa adanya, nanti yang keluarnya bagaimana, nanti hari yang ditentukan bagaimana, udah nentuin hari, gagal, anaknya ngantuk tidur gak jadi ngomong. Terus udah mau ngomong lagi gagal, pokoknya itu gitu ya? makanya kata Tuhan kalau kamu ngerencanain saya tertawa katanya gitu kan. Ya udah, tapi dan ternyata momennya itu benar-benar keren. Jadi ketika kita sudah benar-benar lepas untuk kalau Coach Lia dulu pesen itu lepas untuk keinginan untuk mengetahui hasil, udah lepas aja gitu. Lepas itu PR-nya Mbak Iin dulu waktu itu, inget banget saya. Lepas untuk menentukan hasil, udah lepas aja gitu. Nah ternyata ada momen saya udah berangkat pagi, ternyata suami bisa ke rumah nemenin anak bla 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 itu. Terus kami WA gitu, Bun, ini kayaknya ayah ada waktu, ayah mau ngomong. Wah, saya langsung, Bunda boleh ikut nggak? Dan kebetulan hari itu saya pagi nggak ada jam ngajar. Wah, itu saya langsung ngomong sama temen
teman saya salah satu yang ngerti gitu, satu ini kan satu guru BK gitu, satu ruang, saya ngomong, aku butuh pulang, view-in, ya ada something penting gitu. Oh ya wes, oke gitu, dah saya pulang gitu. Ya udah pulang, nah dah duduklah anak kami di tengah-tengah kami. Waduh, ya itu tadi karena sering rilis itu tadi, saya benar-benar bagasinya itu udah datar sampai terkadang ini perasaan saya apa sih yang dirasa kok datar banget ya hari ini gitu ya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Nah di situ tuh yang ngobrol gitu, kami ngomong bla 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 gitu ya, sempet nangis saat itu anak saya gitu, sempet nangis gitu, terus saya gantian yang ngomong gitu. Nah walaupun bunda sama ayah berpisah, tapi ayah itu tetap ayahnya Konita gitu. Nggak akan berkurang sedikit pun sayangnya ayah ke Konita begitu. Terus coba lihat, ayah akan selalu ada untuk Konita. Kalau jemput ke pondok, oke. Pulang ke pondok, insya Allah kalau misalnya ayah bisa juga oke gitu. Nggak akan ada yang berkurang. Cuma yang berbeda adalah ayah sama bunda tidak lagi satu rumah gitu. Tapi kasih sayang tetap itu sama. Terus mantu-mantu. Dan ayah sekarang sudah ngekos. Kosnya deket kok dari sini. Kita mau sepedaan ke sana, besok kita sepedaan. Percaya nggak coach? Terus dia langsung exciting. Beneran bun? Oke. Ini nanti kan ayah mau pergi nih. Gimana? Ini Ita kan mau ke rumah nenek karena bunda harus ke kantor. Ayah mau kerja. Jadi nanti lewat kos ayah po gitu. Mau gitu. Semangat dia exciting mau lihat kos bapaknya. Justru sepedahannya ditunggu-tunggu ternyata. Betul coach, betul banget. Kita udah mikir apa gitu ya. Keren baik. Ternyata ya. Seru ya teman-teman. Ya. Ya di situ tuh bener-bener ketika kita pulang dan lewat kosnya gitu mampir sebentar gitu, jadi terus anaknya udah exciting gitu, Ita boleh nggak bobok sini bun? Boleh gitu, tampil Ita izin dulu sama ayah begitu, ayah karena kan di sini kos kan harus ada lingkungan dan segala macam begitu kan, Ita harus izin aja begitu. Oke, gitu. Nah, terus besoknya hari apa sih itu? Hari Ahad apa hari Senin nih? Hari Selasa Sabtu ya, saya lupa. Wah, dia bangun pagi, ayo bun, sepedaan gitu. Kan sepeda cuma satu tuh waktu. Ya udah bunda jalan aja, kita sepeda beneran bun. Iya, gitu kan. Ya udah dia sepeda semangat banget tuh. Wah, itu ternyata ya udah dia sepedaan ke kelas bapaknya karena kemarin kan udah tahu kan. Terus akhirnya dia ke sana gitu. Semangat banget gitu dia ke sana. Ya udah terus beli makanan, beli kue-kue gitu, makan di sana seperti itu. Ya udah gitu. Ya sesmooth itu sih hubungan kami begitu. Sampai sekarang pun juga begitu gitu. Karena pada suatu momen kan kita punya belief ya, bahwa kalau anak dari keluarga broken, itu tuh saya nih, guru BK, waduh ini dari keluarga broken, dia bermasalah kan gitu, jadi wah itu belief banget tuh. Dan ternyata kejadian sekarang sama saya. Karena dipegangin Saya, kejadian. iya betul, tuh saya langsung pas lagi di self identity ya kalau nggak salah, tuh saya langsung, wah ada belief itu ya gitu, dan ternyata itu nggak menjamin gitu loh. Saya juga dari keluarga oke, semua bapak ibu saya ini, tapi saya punya itu loh mental yang terganggu pada saat itu ya, kemarin yang saya tadi cerita di awal gitu. Oh ternyata nggak jaminan juga gitu orang tua kita utuh, anak kita ini begitu. Dan di sini juga satu pembelajaran juga bagi saya, yaitu bagaimana keluarga kami pisah, tetapi anak kami it's okay gitu dengan segala macam pernak-pernik ceritanya gitu ya, seperti itu gitu. Jadi situ sih oke banget. Nah setelah kami udah pulang nih gitu, terus ya suami WA gitu, makasih ya bun bisa ngasih pengertian ke anak ya bla 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 seperti itu gitu. Dan obrolan kami ya bener, hubungan kami bener-bener blossoming, jadi udah nggak ada nuntut, udah nggak ada apa gitu, tidak, bener-bener seru gitu. Nah, kan sekarang udah lagi liburan nih gitu, kemarin pulang, nah gimana nih jadwalnya gitu, oh Ita sekarang jadwalnya 3 tidurnya, sama bunda, sama nenek di rumah nenek, sama ayah. Jadi punya 3 untuk tempat tidur. Oh itu disebutin harinya, hari ini sama ini di sini, hari ini sama ini di sini, deh happy banget gitu, jadi milihin tempat untuk dia tidur. Oke, saya bilang kayak gitu. Oh ternyata seru juga ya, saya bilang kayak gitu. Ya udah seneng Muna, saya bilang kayak gitu. Keren ya, keren banget ya Mbak Yin ini ya. Terima kasih Mbak Yin sudah berbagi ya. Teman-teman, ini yang sangat mungkin terjadi kalau seandainya kamu melakukan releasing ya. Jadi perpisahan ternyata nggak seserem itu ya, nggak seberat itu. Mungkin berat awalnya, tapi ketika kita rajin melakukan releasing ya,
ternyata akhirnya tetap indah ya, karena hidup itu memang indah. Saat ini sudah keindahan itu sendiri ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak In ya, teman-teman kalau seandainya Sama-sama. mau ikut workshop atau coaching ya, silakan klik link di bio ya, supaya bisa kayak Mbak In yang punya semua workshop ya. Akhirnya saya punya semua. Akhirnya ya. Keren banget ya, ini namanya yang mau membantu diri sendiri kayak gini nih, luar biasa ya, sangat menginspirasi. Keren banget. Ya, itu. Makanya nanti bisa datengin Coach Lia jam 4 pagi. Ya, Jam 5 pagi ke rumah. Jadi Coach Lia mau ngomong kita hidupin. Kalau tinggal udah bosan matiin gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa kan gitu kan, itu hebatnya kita. Makanya ikut ini, ikut workshop ya. Keren pokoknya. Jadi datengin Coach Lia jam 5, jam 6 mau suruh ngomong jam berapa coaching kita oke banget lah. Gitu. Makanya murah banget, murah. Murah, benar. Dengan hasil yang seperti ini murah banget ya. Betul, Jadi silakan betul. membantu diri sendiri ya, luar biasa ya. Mbak In ini sangat inspirational, yang banyak bilang keren ya. Pak Soleh, Wita ya, Ines, Ayu ya, ada Mbak Lucy, semua bilang Mbak In keren banget ya, sangat menginspirasi. Terima kasih. Ini juga karena berkat teman-teman lo, ya kan? Kan kita juga bukan diri kita kan sedang bermain Yes. berpura-pura. Yes. Sampai ketemu di workshop-workshop berikutnya ya, yang paling baru adalah workshop Masterclass Forgiveness ya. Silahkan ikutan ya, supaya bisa memaafkan masa lalu ya, yang mungkin masih membayang-bayangi kamu ya. Masih dibawa-bawa. Masih dibawa-bawa berat ya. Terima kasih banyak Mbak In, I love you. Sama-sama Coach. I love you too Coach. Keren ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton ya, yang sudah berbagi ya dengan kita semua ya. I love you all very much ya.